saja Pak, apa benar panen raya agak mundur ke bulan April dan Mei? Tren yang Anda lihat seperti apa? Silakan Pak Tarto. Iya, jadi memang ada pengaruh El Nino yang menyebabkan terjadinya mundur panen. Sebenarnya persoalan yang kita hadapi itu bukan hanya masalah panen rayanya ya, ternyata juga terjadi penurunan produksi. Karena luas panennya juga turun. Tapi juga harus dicatat, panen raya sekarang, kalau dulu itu ada panen raya itu 2 kali. Panen raya biasanya antara bulan Februari, Maret, dan Oktober, kalau normal. Kemudian nanti yang kedua itu sekitar Juni, Juli. Nah, nampaknya saya mengamati beberapa tahun terakhir ini, panen yang dapat dikatakan panen raya tadi itu hanya terjadi sekali setahun ya Pak. Sekali setahun. Ya, yang kedua tadi itu jumlah panen rayanya pun itu tidak setinggi pada saat panen raya yang biasanya. Nah, kenapa? Inilah yang harus menjadi perhatian kita. Salah satunya pasti karena luas panennya yang turun. Kenapa luas panen turun? Pasti ada sebabnya, sebab utamanya memang terjadi konversi lahan. Yang kedua, ternyata kepemilikan lahan di lapangan itu sebenarnya banyak yang dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. Sehingga hanya disewakan. Nah, penyewaan ini sekarang juga naiknya luar biasa. Jadi bahkan BUMN pun menyewakan 12 juta per musim. Ini kan sesuatu yang luar biasa untuk 1 hektar. Nah, di lapangan mereka tidak mau penggarap-penggarap ini akhirnya apa? Dia tidak mau menyewa lagi karena terlalu mahal. Kenapa terlalu mahal? Karena nanti ada ongkos pupuknya juga. Kemarin kan ada masalah ya, Pak Firman. Jadi ada masalah pupuk sehingga ongkosnya itu terlalu mahal. Mereka mengatakan tidak untung. Begitu tidak untung, ya akhirnya mereka ternyata di lapangan. Karena saya suka di lapangan ya. Saya sekarang ini sedang membina dalam rangka low carbon rice project itu di 5 kabupaten. Itu saya melihat sendiri. Banyak di kabupaten itu yang ternyata lahan-lahan yang nganggur. Kenapa nganggur? Kalau kita tanya tadi itu ongkosnya terlalu mahal. Begitu nanti panen dijualnya dia tidak untung. Jadi lebih baik didiamkan dan dia tidak bersedia. Jadi memang faktor utamanya adalah produktivitas yang rendah ya Pak. Produksi yang rendah. Di samping produktivitasnya juga stagnan. Produksi rendah, produktivitas stagnan, ditambah lagi tahun ini ada aspek iklim dan cuaca ya dengan adanya El Nino ini. Nah, nampaknya masalah El Nino ini sebenarnya sudah kejadian berpuluh tahun ya. Seyogianya kita bisa antisipasi. Nampaknya kita kurang siap. Tapi dengan kita mengamati kebutuhan level dari demand beras gitu ya Pak ya, tidak usah jauh-jauh lah, beras domestik saja Pak, demand yang ada di Indonesia sendiri. Harusnya panen raya itu terjadi berapa kali setahun, berapa jumlah produksi yang harusnya dimiliki oleh tingkat produktivitas negara kita, dari pandangan Pak Tarto seperti apa Pak? Iya. Sebenarnya kalau kita harus kembalikan, karena pangan, khususnya beras, ini adalah pangan sangat strategis. Kebutuhan sebagian besar. Nah, kalau kita bicara seberapa harusnya, kita kembalikan saja dari jumlah penduduk. Jumlah penduduk kita, kemudian ternyata kebutuhan kita itu kan sekitar 31 juta ton selama 1 tahun. Dan itu seyogianya bisa disediakan 2 kali panen besar dalam 1 tahun. Nah, bagaimana supaya 2 kali panen 1 tahun? Tentunya lahan ini harus diperhatikan betul. Lahan itu nanti hubungannya dengan infrastruktur. Infrastruktur apa? Mengenai pengairannya harus tersedia. Dan juga tadi itu jangan dikonversi ke non pangan. Ini juga sangat penting dan itu terjadi. Turun terus luas panen kita itu waktu 2018 sekitar 11 juta hektar. Sekarang itu tinggal 10, sekian, 10,2, 10,4. Artinya 1 juta hektar luas panen kita itu turun. Nah ini kan karena tadi dikonversi ke non pangan ya Pak ya. Dikonversi, yang kedua tadi itu banyak yang dibiarkan tidak siap untuk tadi untuk
melakukan itu, dan mungkin juga karena ketersediaan air. Ketersediaan air ini juga sangat penting. Oke, nanti melihat keadaan industri pertanian Indonesia selama berpuluh-puluh tahun Pak menjalani karir di industri pertanian. Jika keadaan di industri pertanian ini berjalan begini-begini aja Pak, business as usual, sistem tidak diperbaiki dan lain-lain, ditambah lagi ancaman iklim yang memang melanda seluruh dunia ini ya Pak ya. Kalau seperti ini saja, apa yang akan terjadi di masa depan industri pertanian Indonesia menurut pandangan Anda? Ini pertanyaan yang luar biasa. Jadi begini, kita tahu bahwa kita itu menghadapi persoalan dunia, persoalan iklim global, persoalan di dalam negeri kita belum mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri. Di lain pihak, pertanian selalu dikatakan adalah prioritas. Tapi kenyataannya tadi itu harusnya kan dibangun satu sistem yang seperti disampaikan oleh Pak Firman tadi. Kesisteman ini mulai dari hulu hilir. Tidak bisa kita hanya sepotong-sepotong. Nah, hulu hilir ini akhirnya apa? Harus tetap memperhatikan produsen, petani harus untung, kemudian di hilirnya pengolahnya juga harus mendapat keuntungan, kemudian juga baru konsumennya mendapat harga yang wajar. Nah, kalau ini bisa dibangun dengan baik, akan mendorong produksinya akan meningkat, semua akan bisa ditingkatkan, kemudian tentunya ini kan harus memberikan peluang-peluang yang baik. Pemerintah memang selama ini sebenarnya punya instrumen. Kan bagaimanapun juga kalau pangan strategis ini kan harus stabilitasnya harus dijaga. Pemerataannya harus dijaga. Kewajaran harga sampai tingkat konsumen harus dijaga. Nah, sehingga apa? Instrumen pemerintah ini harus benar-benar tepat. Akhir-akhir ini saya lihat itu tidak tepat ini Pak Firman. Betul. Misalnya pada saat panen begini, pada saat panen raya, silahkan ini berjalan perdagangan yang ada di lapangan. Jadi teman-teman penggilingan padi, teman-teman distributor beras dan sebagainya itu biar berdagang secara biasa, lancar. Jangan pada saat panen justru pemerintah melakukan kegiatan-kegiatan seperti menyalurkan apa yang disebut dengan SPHP sekarang ini. Jadi ini sesuatu yang menekan. Kontradiktif gitu ya Pak. Hari-hari ini itu terjadi pasar yang lesu beras. Karena apa? Di beberapa daerah masih SPHP ini keluar. Nah, ini yang menyebabkan apa? Pasti penggilingan padi juga akan merasakan ini. Banyak yang mati, terutama yang kecil-kecil. Kalau yang besar-besar karena dia sudah punya modal, dia sekarang tenang. Dia sudah punya stok. Tapi yang kecil ini kan biasanya beli hari ini dijual. Nah, sehingga apa? Terjadi sekarang itu, ini panen ini sudah mulai habis. Mulai mendekati habis panen raya. Ini yang harusnya menjadi perhatian pemerintah. Jadi pemerintah itu mestinya hari-hari ini membiarkan pasar biar berjalan, kemudian nanti pada saat tidak terjadi panen raya lagi, pemerintah baru masuk dengan SPHP-nya. Jadi jangan dicampur-campur. Mekanisme terjadi gitu ya Pak. Mekanisme ini terjadi di lapangan. Ini sekaligus saya menyampaikan nanti ini dengan Pak Firman juga gitu akan ya. bisa mendengar insight-nya ya Pak ya. Kesistemannya harus kita bangun dan kami sekarang sedang membangun bagaimana kemitraan antara petani dengan penggilingan padi supaya terjadi efisiensi dan sebagainya, termasuk tadi itu mengurangi dampak low carbon. Ini hubungannya dengan dampak karbon, hubungannya dengan iklim global. Ini kami sedang melakukan di 5 kabupaten.